Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Bahagia rasanya pada kesempatan ini, saya Oswaldus Romanus Waleliku, SPD, guru pada SMPN 1 Atap 2 Soa, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman kita tentang Merdeka Belajar. Topik pertama Merdeka Belajar dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar yang saya ikuti tentang gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Topik pertama Merdeka Belajar terdiri atas 5 modul, yakni sebagai berikut. Modul pertama membahas tentang bagaimana kita dapat mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, bagaimana peran kita sebagai guru dalam mendidik dan mengajar. Modul ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian modul yang kelima membahas tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, mari kita pelajari satu persatu modul tersebut. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Akan tetapi hal yang paling mendasar adalah kita juga harus memulainya dari diri sendiri, yaitu mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Guru harus adaptif terhadap perubahan. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan. Mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Sistine Among Ingarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangun Karsa, Tutburi Handayani. Manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Continue, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Konsentris, artinya bahwa pengembangan pendidikan yang dilakukan harus berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, mari kita beralih ke modul yang keempat. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga.
Budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tetapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah mendebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul terakhir adalah pendidikan sejatinya yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Kemudian yang terakhir adalah sebagai seorang pendidik, kita perlu tahu fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi kehidupan sesuai zamannya. Demikianlah paparan dari hasil pelatihan mandiri saya melalui aksi nyata pada platform Merdeka Mengajar dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru.